Anda membayangkan rasanya hidup di antara mimpi sederhana namun mustahil untuk diraih? Bagaimana mungkin seseorang dari kelas sosial bawah mampu kuliah di perguruan tinggi, mendapat pekerjaan mentereng, dan berstatus kelas sosial tinggi? Halo semua, perkenalkan saya Rusdelian Resetiana dari SMA Negeri 1 Kendal. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresensi novel berjudul Dompet Ayah Sepatu Ibu karya J.S. Hayren yang laris manis di pasaran dan dicetak pada tahun 2023. Berdasarkan data BPS, 23,36 juta orang Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan. Tentu, bagi orang Indonesia, mimpi untuk mengenyam pendidikan tinggi adalah fantasi belaka. Dari kegelisahan itulah J.S. Hayren merangkai cerita. Penulis menghadirkan perjalanan Zena dan Asrul yang tumbuh di kelas ekonomi bawah namun tinggi harapannya. Pertemuan keduanya berlanjut hingga ke jenjang pernikahan. Namun, apakah setelah menikah perjuangan mereka telah usai? Sastra dapat menjadi cara yang jujur untuk menggambarkan realitas sosial yang sering tidak terlihat dalam angka atau cerita tentang pembangunan. Dalam novel ini, J.S. Hayren menghadirkan kisah Zena dan Asrul sebagai gambaran kemiskinan struktural yang terjadi di masyarakat. Kemiskinan tidak digambarkan sebagai akibat kemalasan, melainkan karena keterbatasan akses pendidikan, peluang ekonomi yang tidak merata, serta ketidaksetaraan yang diwariskan antar generasi. Meski demikian, tokoh-tokohnya tidak hanya pasrah pada keadaan. Mereka menyadari kondisi sosial yang dihadapi, tetapi tetap berusaha mencari jalan untuk mengubah hidupnya. Dengan cara ini, novel tidak hanya menunjukkan adanya ketimpangan, tetapi juga menggambarkan bahwa manusia tetap memiliki pilihan untuk menghadapi realitas hidupnya. Kekuatan utama novel ini terletak pada kemampuannya mengangkat realitas sosial menjadi cerita yang bermakna. Fenomena generasi sandwich tidak hanya menjadi latar, tetapi menjadi bahasan utama yang dibahas secara konsisten. Penulis menghadirkan Zena dan Asrul bukan sebagai korban keadaan, melainkan sebagai individu yang sadar dan memilih bertanggung jawab. Membantu orang tua dan membiayai pendidikan adiknya digambarkan sebagai kesadaran moral. Dalam budaya Minangkabau, tindakan tersebut menjadi wujud bakti yang menjaga martabat keluarga. Pendidikan juga dipandang sebagai jalan untuk mengangkat derajat keluarga dan memutus keterbatasan. Sehingga peran generasi sandwich tidak dilihat sebagai penderitaan tanpa akhir, tetapi sebagai upaya menciptakan perubahan. Novel ini juga menunjukkan bahwa makna tanggung jawab bergantung pada sudut pandang. Dalam budaya gotong royong, beban dapat berubah menjadi kebanggaan. Melalui hal ini, pembaca diajak merenungkan bahwa tanggung jawab tidak selalu menjadi tekanan, tetapi juga dapat membentuk karakter. Keunggulan utama novel ini terletak pada kedekatannya dengan realitas sosial masa kini. Penulis menggambarkan persoalan generasi muda melalui cerita yang sederhana namun bermakna. Isu-isu sosial dijelaskan secara kontekstual sehingga pembaca dapat memahami sekaligus merasakan bahwa pengalaman tersebut dialami banyak orang. Penggambaran nilai budaya Minangkabau juga memperkaya cerita. Tanggung jawab terhadap orang tua dan keluarga ditampilkan sebagai tindakan mulia, bukan sekedar kewajiban, sehingga memberikan sudut pandang berbeda di tengah kehidupan modern yang cenderung individual. Gaya penyampaian cerita tenang dan reflektif dengan bahasa yang sederhana. Pesan moral disampaikan melalui peristiwa dan keputusan tokoh, sehingga pembaca diajak merenungkan maknanya. Meski konflik tidak terlalu menegangkan dan penggambaran psikologis tokoh masih bisa diperdalam, hal ini justru menampilkan kehidupan yang terasa realistis. Secara keseluruhan, novel ini layak dibaca terutama oleh generasi muda yang menghadapi dilema antara kesenangan pribadi dan tanggung jawab keluarga. Ceritanya dekat dengan kehidupan sehari-hari dan memberi ruang refleksi. Novel ini berhak mendapat rating 4,9 dari 5 karena ceritanya realistis, menyentuh, dan penuh nilai kehidupan. Sekian resensi dari saya, sampai ketemu di video selanjutnya.